Kita beri aplaus dulu untuk Sen Patinama yang secara resmi telah bergabung dengan Persija Jakarta. Yang mana di sini Persija Jakarta telah mengumumkan kedatangan pemain tim nasional Indonesia, pemain sektor belakang yang bisa mengisi di beberapa posisi maupun sektor bek kiri, bek kanan, bek tengah maupun gelandang. Ini adalah Sen Patinama. Kedatangan Sen Patinama ke Persija Jakarta disambut hangat oleh Jordi Amat, Rizky Ridho, dan seluruh The Jackmania yang menyambut apresiasi manajemen Persija Jakarta dengan keseriusannya memburu gelar BRI Super League musim ini. Kedatangan Sen Patinama ini juga membuat sektor kiri Persija Jakarta menjadi persaingan sangat ketat, yang mana di sini yang biasanya lebih diisi starting 11 lebih diisi Doni Tri Pamungkas dan Alan Cardoso, tetapi ini mendapatkan satu pesaingnya, yaitu Sen Patinama yang notabene adalah bek kiri murni. Di sini menjadi persaingan sangat ketat, di mana Doni Tri Pamungkas kedatangan mentornya di timnas senior. Sen Patinama ini mempunyai pengalaman yang cukup luas baik di Liga Belanda, terus di Liga Thailand, dan ketambahan lagi sebelumnya dia bermain di Buriram United bersama Sandy Walsh, dan sekarang Sen Patinama memutuskan untuk bergabung dengan Persija Jakarta. Yang mana di sini Doni Tri Pamungkas harus bekerja keras, dan bisa juga Doni Tri Pamungkas ini belajar dengan Sen Patinama, yang mana di sini Sen Patinama adalah pemain dengan segudang pengalaman. Ia bisa dibilang pemain segudang pengalaman yang berkarir di luar negeri lalu kembali ke tanah air membela Persija Jakarta, yang mana keseriusan manajemen Persija Jakarta untuk memburu gelar ini disambut hangat oleh para supporter The Jackmania dan pecinta sepak bola Indonesia. Yang mana di sini Persija Jakarta sangat serius untuk memburu gelar dikarenakan apa? Persib Bandung yang tidak main-main banyak mendatangkan pemain-pemain top, yaitu pemain-pemain berkualitas, pemain grade A yang datang ke Persib Bandung, sehingga Persija Jakarta tidak mau kalah. Ini menjadi evaluasi Persija Jakarta berkat kekalahan dari Persib Bandung kemarin, yang mana sektor Persib Bandung di setiap lininya diisi oleh pemain-pemain berkualitas. Dan ini menjadi momentum untuk kebangkitan Persija, yang mana baru memasuki pertandingan-pertandingan awal paruh musim kedua dan masih banyak pertandingan-pertandingan lainnya. Dengan kedalaman skuad yang ada di Persija Jakarta ini menjadi keuntungan untuk Mauricio Souza sang pelatih untuk memutuskan siapa pemain-pemain yang akan selalu mengisi starting 11. Kalau misalkan Doni Tri Pamungkas tidak mempunyai persaingan yang ketat di lininya, terus tidak ada gregetnya untuk bersaing, ya ini akan membuat Doni Tri Pamungkas ini stagnan di situ saja, karena tidak ada pesaingnya yang begitu ingin mengembangkan dirinya lagi. Dan ditambah lagi Sen Patinama, keuntungan Mauricio Souza memiliki Sen Patinama di Persija Jakarta adalah dia bisa menjadi pemain yang versatil. Itu bisa dibuktikan ketika dia bermain di Buriram United dan di bawah asuhan Sintayong, yang mana Sen Patinama ini sering bermain juga selain sebagai bek kiri, dia bisa sebagai bek tengah, bisa sebagai bek kanan, bisa sebagai pemain pivot, bisa sebagai penyerang sayap kiri. Ini bisa dimanfaatkan, yang mana yang kita ketahui pemain tengah Persija Jakarta itu belum ada backup ya. Contohnya di dua pemain tengah, yaitu Fabio Colenegao dan Van Basten Souza. Itu masih belum ada backup yang setara kalau mereka terjadi cedera. Dan ini bergabungnya Sen Patinama dengan Persija Jakarta bisa mengisi posisi tengah, yang mana bisa menjadi pivot, bisa menjadi gelandang tengah dengan umpan-umpan yang akurat dimiliki oleh Sen Patinama. Ini sangat bagus untuk Persija Jakarta. Dan yang ditambah lagi, ketika Persija Jakarta bertanding kemarin, melakoni laganya, itu Sen Patinama menonton dari tribun bersama John Hartman. John Hartman langsung berbincang banyak lah. Ini tidak lain dan tidak bukan tentang komposisi timnas juga, ini dibicarakan oleh
John Herdman dengan Sen Patinama, yang mana di sini ada FIFA Series yang akan dilakoni timnas Indonesia pada bulan Maret, dan nanti bisa juga di Piala AFF, yang mana di sini menjadi keuntungan untuk timnas Indonesia bergabung dengan Persija Jakarta. Yang kita ketahui sudah banyak pemain timnas Indonesia, pemain naturalisasi yang dulunya abroad, sekarang bermain untuk timnas Indonesia, yaitu untuk klub BRI Super League, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Tom Haye, Eleano Rangers, terus Rafael Strike, terus sekarang ditambah Sen Patinama, ada Jordi Amat juga. Ini membuat kedalaman skuad nanti ketika menghadapi Piala AFF 2026 ini menjadi sangat solid, yang mana yang kita ketahui di posisi kiri kita ada Arhan Pratama, Sen Patinama, Eleano Rangers. Ini sangat kuat sekali untuk kedalaman skuad Piala AFF. Ini menjadi sebuah keuntungan Sen Patinama bergabung dengan Persija Jakarta. Apakah ini bisa dibilang juga bergabungnya Sen Patinama ke Persija ada sangkut pautnya cocok logi yang mana timnas Indonesia akan memenangkan Piala AFF untuk pertama kalinya dengan bergabungnya dengan Tom Haye. Ini sangat solid sekali untuk tim nasional Indonesia di Piala AFF. Tom Haye, di tengah ada Tom Haye, terus ada bisa nanti kalau misalnya dipanggil Ivar Jenner, kalau misalnya benar bergabung dengan Persija Jakarta bisa diduetkan dengan itu. Apalagi nanti Joey Pelupesi kalau memang jadi gabung dengan Persib Bandung bisa diduetkan dengan Joey Pelupesi. Ada lagi Adam Alis di tengah. Lalu di sektor belakang yang sudah kita ketahui yang sudah bergabung dengan BRI Super League, yang pertama ada Eleano Rangers, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sen Patinama. Yang bermain di ASEAN ada Arhan Pratama, Asnawi Mangkualam. Di sektor depan ada Ezra Walian. Lalu ada Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Beckham Putra. Di sektor kiper ada Nadio Argawinata, Hernando Ari, dan Teja Pakualam yang sedang on fire bersama klubnya masing-masing. Ini membuktikan keseriusan PSSI. Ini bisa juga Persija Jakarta mendatangkan Sen Patinama ini ada koordinasi dengan PSSI. Bisa jadi. Bisa dibilang ya cocok logi lah. Ini omongan-omongan cocok logi yang mana timnas Indonesia akan menjuarai Piala AFF 2026 ini karena banyak pemain timnas yang abroad sudah bermain di klub lokal. Namun jangan dianggap remeh. Mungkin banyak yang bilang, wah ini penurunan karir. Dilihat dulu. BRI Super League, liga lokal kita sekarang ini sudah sangat meningkat kualitasnya. Kalau kita lihat tim-tim besar seperti Persib Bandung, Borneo FC, Persija Jakarta, Dewa United, Bali United, Persik Kediri, Malut United, tim promosi yang sedang serius-seriusnya membangun sebuah tim untuk menjuarai, untuk bersaing di papan atas BRI Super League sudah bukan main-main lagi. Kualitas pemain asing yang dimiliki BRI Super League ini sudah sangat bisa dibilang kita bisa bersaing di kancah Asia ya. Dengan kualitas setiap tim yang dimiliki. Contohnya PSM Yogyakarta. Yang tim promosi ini langsung melejit, dia masuk di papan tengah. Yang sebelumnya di paruh musim pertama sudah hampir masuk papan atas, namun tertahan di peringkat 45, peringkat 6 sekarang. Ini membuat keseriusan pengurus-pengurus manajemen dari BRI Super League ini menaikkan liga kita. Contohnya saja Persib Bandung sudah bisa bersaing di ACL Elite 2. Yang mana sekarang Persib Bandung sudah masuk ke 16 besar ACL Elite 2. Yang mana ini menjadikan momentum untuk kebangkitan sepak bola Indonesia bersaing di kancah internasional, bersaing di Asia Champions League. Apakah ini masih dibilang liga kita sebelah mata? Tentu saja tidak. Liga kita ini sedang berproses untuk menuju yang lebih baik. Kalau semua ada pemain abroad bersaing, membela tim liga lokal kita lalu dibilang wah penurunan karir. Itu mungkin dulu, tetapi lihat sekarang kualitas liga kita. Mulai dari skema permainannya sudah bermain taktik 1-2 yang sangat bagus. Lalu sudah tidak ada gerusak-gerusuk. Mungkin ada beberapa pemain lokal kita yang gerusak-gerusuk masih belum bisa scanning permainan, scanning taktik, scanning saat menerima bola. Itu masih ada beberapa yang buruk. Tetapi kita lihat dari Rizky Ridho. Terus berkat penampilan dia yang sangat bagus di Persebaya, di timnas lalu direkrut Persija Jakarta dan membuat Persija Jakarta
dari awalnya terseok-seok sekarang bisa bersaing di papan atas, yaitu Persija Jakarta berada di peringkat 3 klasemen sementara. Persija Jakarta berada di peringkat 3, lalu Borneo FC berada di peringkat 2, dan Persib Bandung yang berada di peringkat pertama. Ini yang membuktikan kalau persaingan BRI Super League di liga lokal kita ini sudah sangat solid, sudah sangat perspektif. Yang mana persaingannya sangat ketat, tidak hanya 1-2 tim yang menguasai, tetapi di papan atas BRI Super League hingga 5 tim. Bahkan Persik Kediri, Malut United, PSM Yogyakarta itu sudah melakukan persaingan step by step di papan tengah mau masuk ke papan atas BRI Super League. Kalau kita lihat permainan dari Dewa United, PSM Yogyakarta, Borneo FC, Persik Kediri, kita lihat permainannya sudah sangat cantik, sesuai taktik. Bahkan pemain lokal bisa mengikuti instruksi dari pelatih-pelatihnya, harus bermain seperti apa, bermain menyerang ketika defend to counter, counter to defend, bermain yang sangat ketat. Ini membuktikan kualitas liga kita bukan kaleng-kaleng lagi. Kualitas pemain lokal kita sudah sudah upgrade, sudah menaikkan kualitasnya masing-masing. Dan ini patut kita dukung, kita support. Maupun pemain timnas yang bermain di klub liga lokal kita, itu jangan langsung dihujat, lihat dulu. Ini bisa menaikkan kualitas liga kita, yang mana dengan kemampuannya pemain didikan lokal bisa belajar. Itu yang seharusnya kita support. Jangan langsung dikit-dikit dihujat. Mereka juga mencari nafkah di sini. Mereka juga bisa dibilang dia juga butuh uang gitu loh. Apakah kalau kalian seperti contohnya menyuruh Rizky Ridho bermain di luar, lalu klub siapa yang mau menerima Rizky Ridho dengan begitu saja? Pasti kan dengan terikat kontrak. Rizky Ridho juga butuh kontrak yang jelas, gaji yang jelas, tidak jauh dengan gaji ketika dia bermain di Persija. Jangan dikit-dikit dihujat lah, tolong support ini Sen Patinama, pemain timnas kita yang bermain di liga lokal ini tolong disupport. Oke, jadi itu saja informasi Sen Patinama yang bergabung dengan Persija Jakarta. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan berita-berita terbaru tentang analisa taktik, hasil pertandingan, dan berita-berita seputar sepak bola. Gua Iqbal dan ciao.